Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Ini kan sore ini di Hongkong. Saya agen yang ada di Hongkong ya. Dan madu khasiatnya madu ini insya Allah saya ceritakan. Ini bukan cerita bohong tapi fakta kenyataan, dan saya sendiri yang mengalaminya. Jadi aku bisa bicarakan. Tangan saya yang kiri itu patah itu enggak patah putus ya, retak menggulir, mungkin kesleo itu memang retak, sakit banget dan membengkak. Lalu aku meranjat untuk membuka kardus yang ada isinya madu Ruqyah GN13. Aku ambil satu, aku buka, lalu aku oleskan ke bagian tanganku yang sakit tadi. Lalu 10 menit kemudian rasa sakit dan nyeri itu merasa nggak sakit lagi, pelan-pelan hilang ya. Terus lalu aku malam hari aku lasen lagi, terus sampai botol Ruqyah GN13 ini aku keloni setiap malam tidur itu. Aku peluk, ya Allah, aku bicara kamu memang begitu dasarnya, Masya Allah, barakallah, dengan izin Allah. Ini madu Ruqyah, madu asli dari buah sawit dan akasia. Masya Allah, barakallah, ini manjur dan hebat, bagus banget. Yang belum menemukan madu ini, monggo dicari. Dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan bagi Anda yang sudah subscribe channel ini, kami ucapkan terima kasih. Jazakumullah khairan katsir. Semoga diberikan keberkahan yang berlimpah. Amin. Saya percepat seremonialnya. Salam takdim saya untuk Ketua Takmir Masjid dan semua jajarannya, Sahibul Karomah wal Maunah wal Fadilah Ustadz Ilyas, guru saya ini, Masya Allah, dan semua undangan ya, jamaah yang dimuliakan Allah. Insya Allah kita semua calon penghuni surga, insya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Bersyukur kepada Allah apapun kondisinya, apapun situasinya. Mudah-mudahan dengan acara ini turun fadilah, turun maunah. Besok pagi bersama dengan matahari mentari pagi itu ada harapan baru, rezeki baru, silaturahim baru, ilmu baru, informasi baru, semuanya baru insya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam selalu tertumpah ruah kepada baginda Rasul Nabi Muhammad SAW. Ya Allah, mudah-mudahan yang hadir di sini malam ini takdirkan ya Allah, jangan wafat dulu sebelum umroh atau haji. Amin amin ya rabbal alamin. Tapi nabung Pak ya, nabung. Kalau tidak nabung tidak berangkat Pak ya. Baik, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, saya tak berusaha 20 menit lah ya, insya Allah saya efisienkan waktu menindaklanjuti Ketua Takmir tadi, bahwa ini murni ya, tidak ada tendensi aneh-aneh. Walaupun idenya ini muncul beberapa bulan yang lalu, ada di Malang ini ngaji budaya 1000 sesajen waktu itu ya. Ya, kita hidup di Bhinneka Tunggal Ika, NKRI, Pancasila, tidak masalah. Mau 1000 sesajen, mau 1.000.000 sesajen, apapun, kita hidup di dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Kita hargai, kita hormati, insya Allah ya. Nah, maka muncul ide, oh kalau gitu 1000 Al-Quran. Saya telepon beberapa jamaah, salah satu jamaah saya telepon, nggak banyak, salah satu ya, Ustadz, saya mau beli Quran 1000, tolong siapkan. Siap Gus, saya siapkan. Untuk apa? Saya sedekahkan. Oh kalau gitu udah saya beli Gus, tak kasih gratis. Gitu ya, gratis untuk Gus Nur, gak usah beli. Bilang saja hamba Allah. Dan orang itu sekarang ada di sini Pak, ada di masjid ini. Dia sudah wanti-wanti nggak mau disebut namanya, ada di sini. Itulah hebatnya ya. Jadi tidak semua orang Indonesia itu riak, pamrih, munafik, penjilat, enggak Pak. Masih ada orang yang baik. Ini 1000 Quran, orangnya ada, nggak mau disebut. Susah Pak.
Ya Allah. Nah, jadi gini teman-teman saudaraku semua, 20 menit insya Allah. Jenengan kalau dengar kata-kata budaya gitu, yang terbesit dalam pikiran jenengan apa Pak? Budaya gitu, apa Pak? Monggo, betul napa-napa? Kebiasaan, nggih, napa malih? Adat, tradisi. Kalau diringkes, budaya itu adalah kebiasaan hidup satu kaum, satu kelompok yang diwariskan turun-temurun, ya nenek moyang sampai sekarang terus dilakukan. Itu disebut budaya. Bisa bangunan, bisa pakaian, ya, bisa apa lagi ya? Bisa makanan, apa mana Pak? Perilaku, agama, sosial, macam-macam Pak. Jadi kalau jenengan ke Sumatera, ke Riau, ke Padang itu bangunan rumahnya unik Pak, luncuk gini Pak, gitu gitu. Nah itu budaya Pak. Kalau sampean ke Solo, ke Jogja itu masih ada itu, Blangkon itu masih ada, itu budaya. Kalau sampean ke Madura itu masih ada orang pakai rompi hitam, kaosnya merah putih, itu ada. Itu budaya Pak, nggih. Satu kebiasaan yang dilakukan terus menerus secara turun temurun, itu bisa budaya, bisa baju, bisa macam-macam. Nah, pertanyaan kedua Pak, budaya boleh nggak dicampur sama agama, sama syariat? Ini baju yang dipakai Ustadz Ilyas ini budaya apa bukan ini? Budaya nggih, kayaknya gamis ini nggih. Budaya Arab. Baju ini budaya Pak nggih? Berarti boleh ya, budaya dicampur sama agama boleh nggih? Baju ini budaya Pak, ini budaya ini. Lah sholat nggak pakai baju lah gimana terusan? Ada yang boleh, ada yang nggak boleh, mungkin gitu ya. Ada yang boleh dilestarikan, ada yang nggak boleh untuk dilestarikan. Mungkin gitu, bijaksananya mungkin begitu. Kalau acara siraman Pak, siraman, kan anak wong mantu itu anak wedok disiram, siraman kembang niku. Boleh napa mboten? Itu budaya itu. Boleh. Kalau ada orang yang melakukan itu nggak masalah, monggo, itu budaya kok, dilestarikan monggo. Cuman mungkin catatan saya ada beberapa hal yang dimodifikasi barangkali. Soalnya siraman yang saya lihat sampai detik ini itu kembenan Pak, apa jenenge? Gawe kemben dari kepala rambut sampai dada ini nggak ketutup Pak. Nah itu diliput sama tukang syuting Pak. Nah kan tukang syutingnya bati loh ya, bukan muhrim, bukan mahram, nggak boleh Pak. Nah, mungkin tinggal dimodifikasi aja, monggo. Kalau mau dilestarikan budaya ya monggo, tapi sekarang direnungkan, ini budaya bisa menghancurkan agamaku enggak ya? Bisa menghancurkan akhlakku enggak ya? Nyuwun sewu Pak ya, budaya itu juga bisa menghancurkan ekonomimu, rezekimu, rumah tanggamu. Apa mboten jenengan? Lho nggih Pak. Tiap pagi baca koran, itu kan budaya Pak. Ketagihan. Ya udah apa-apa, enggak dosa kok. Tapi kalau budaya baca Quran, gimana kira-kira? Bisa Pak, bisa merubah. Ngapunten. Di dalam keluarga saya itu ada budaya, setiap ba'da maghrib, tiap hari nggak boleh libur itu Rotibul Hadad. Yasin, Al-Baqarah 2 terakhir itu, sama Rotibul Hadad dan lain-lainnya sampai Isya. Itu di dalam keluarga saya begitu Pak. Terus kalau pada subuh itu di dalam keluarga saya Yasin wal Qur'anil Hakim. Maghrib subuh Ar-Rahman 'allamal Qur'an khalaqal insan 'allamahul bayan. Niku budaya Pak nggih. Dibudayakan dibaca setiap subuh, insya Allah rezekinya lancar. Idza waqa'atil waqi'ah, rutin tiap subuh. Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir.
Wallahi lancar rezekinya Pak. Monggo jenengan ditentukan budayanya apa. Kalau saya alhamdulillah rakaat al-fajri khairum minad dunya wa ma fiha, rawahul Muslim. Barang sholat fajar 2 rakaat lebih utama dari dunia dan isinya. Tiap hari saya kedatangan tamu Pak, tiap hari WA, telepon, email ke rumah. 90% orang dikejar hutang, 90% dikejar hutang, dikejar rentenir, dikejar pinjol, wis macam-macam, diusir dari kontrakannya lan sampai turute. Setelah saya dalami, rata-rata orang-orang itu jarang baca Quran Pak. Rata-rata jarang Pak, jangankan bacanya nyentuh aja ndak. Monggo mulai sekarang budayakan nyentuh Quran coba, baca Quran, insya Allah. Atau tadi itu sholat fajar 2 rakaat, sholat qobliyah subuh Pak. Mas Asin tidak percaya sama hadis rawahul Muslim, sholat 2 rakaat fajar itu insya Allah lebih dunia dan isinya ini loh, lebih utama dari dunia dan isinya. Tambahin lagi, jadikan budaya Pak, wa minal laili fatahajjad bihi, Ustaz ya, nafilatan laka asa ayyab'atsaka rabbuka maqamam mahmuda. Demi Allah Pak, jadikan ini budaya, pasti diangkat derajatnya, nggak mungkin nggak, kan Allah nggak bohong. Bangunlah di sebagian malam, sholat tahajudlah sebagai ibadah tambahan supaya aku angkat derajatmu ke tempat yang mahmuda. Allah ini yang janji Pak. Jadi barangkali masih ada yang bermain-main dengan riba, utang, pinjol, lan sampai turute macam-macam, satu masalah belum selesai, datang dengan masalah yang lain nggih. Utang satu belum selesai, datang utang yang lain misalkan. Coba monggo ini. Wa minal laili fatahajjat bihi, jadikan budaya. Terus apa malih? Salat qobliyah, apalagi salat tahajud nek saged duha nggih. Digempur duhanya 12 rakaat. Ya terutama inilah membudayakan Al-Qur'an. Makanya mudah-mudahan sedekah Al-Qur'an ini bisa menjadikan budaya kita mulai sekarang cinta Al-Qur'an. Ngapunten nggih. Nah ini. Saya merinding ya, sampai orangnya nggak mau disebut ya, 1000 Quran, aku yang beli, nggak usah disebut. Subhanallah. Monggo Pak, mulai sekarang, ini garansi Pak. Di dalam surat Fatir Allah berfirman, innalladzina yatsluna kitaballahi wa aqamus shalat wa anfaqu mimma razaqnahum sirra wa alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabur. Shadaqallahul azim. Sesungguhnya siapa yang baca Quran, sholat, sedekah, baik terang-terangan atau sembunyi-sembunyi, kata Allah ini, maka dia sedang berniaga denganku, yang aku jamin tidak akan pernah rugi. Lah cari penglaris ke Bangladesh, ke India, ke Banten, ke Banyuwangi, golek dukun, ya mending ngaji Quran. Terus Quran nih jadikan budaya Pak, Masya Allah. Mudah-mudahan kita doakan yang sedekah Quran dan yang nerima mudah-mudahan menjadi orang yang ahli mengamalkan Quran ya. Kayaknya ini deh solusi yang paling utama itu sementara ini deh. Coba apa masalah jenengan coba? Dagangan sepi, penyakit gak sembuh-sembuh, apa coba? Apa coba? Rumah tangga tidak ada peningkatan, mau cari solusi apa coba? Ini Pak ujung-ujungnya Pak. Potong kompas sajalah, tidak usah kemana-mana. Tidak usah makan menyan, makan kembang, makan paku, turun kuburan, nyekso awak. Udah ini diteres Pak. Semakin berat masalah hidupmu, masuk kamar, tutup pintu, jebret, hamparkan sajadah, membaca Quran. Semakin banyak air matamu mengalir, semakin plong dadamu, Allah turunkan maunahnya. Ini kayaknya Pak. Pun buat usah ditawar pun. Mudah-mudahan ya. Jadi monggo jangan sampai tergelincir oleh budaya-budaya yang kasihan, nanti anak cucu kita juga yang jadi korban, kasihan nggih. Pun mudah-mudahan ini manfaat. Ini sebenarnya ini ngaji segoro saudaraku. Saya punya majelis taklim rutinan bulanan namanya ngaji segoro. Di halaman rumah saya itu di Sawu Jajar. Oh nggih, tepangaken nggih, Masya Allah. Saya ini orang Malang tapi kok belum pernah kenalan nggih.
Rumah saya di sini Pak, di Sawu Jajar, Cicak Rawun. Cicak Rawun Raya 2. Saya baru 2 tahun di situ. Dulu di Palu Pak, pesantren di Palu. Karena tsunami, saya pindah dulu ke Malang. Anak istri tak bawa ke Malang. Ayo mah, anak-anak kita hijrah dulu ke Jawa. Setahun lah, nanti kalau di Palu sudah aman, sudah kondusif, kita balik lagi ke Palu. Akhirnya kita ngontrak rumah di Karangploso waktu itu. Setelah dapat setahun, Palu sudah aman, anak-anak sama istri saya ajak, ayo mah kita pulang lagi ke Palu, kasihan santrinya. Kaget saya Pak, ternyata anak istri nggak mau pulang ke Palu. Kerasa di Malang Pak, mboten bi, kayaknya di sini aja lah gitu. Loh, terus pesantrennya bi, mboten nopo-nopo diserahno orang sana aja. Oh ya sudahlah, bismillah. Cari tanah muter-muter dapat di Sawu Jajar. Alhamdulillah kita bangun, sudah 2 tahun saya tempati. Pesantren di Palu masih ada, masih tetap. Alhamdulillah sekarang santrinya kurang lebih 400 orang. Pondok pesantren tahfidz Quran gratis, tis. Jadi anaknya orang kaya gratis, anaknya orang miskin gratis Pak ngaji di sana. Doakan saya, ini lagi renovasi lantai 2. Nanti kalau lantai 2 selesai, yang lantai 1 akan kita buat taman pendidikan Al-Quran juga gratis, tis. Pokoknya kita harus banyak lahirkan penghafal Quran. Itu udah misinya. Nggak ada politik tendensi macam-macam kata Pak Tamir, nggak ada. Ya, saya percaya namanya Gus Nur ya kontroversial. Waduh, Gus Nur kati lapo nge Quran ini. Ojo-ojo dikongkon Anies Baswedan. Enggak Pak ya. Enggak, insya Allah murni. Barakallah. Baik, ini yang bisa saya sampaikan biar tidak ngelantur kemana-mana. Itu ada konsumsi kurang lebih 125. Afwan, maaf kalau nanti tidak kebagian. Tapi insya Allah kebagian ya. Terus apa lagi? Cukup insya Allah secara seremonial. Saya mohon Ketua Takmir mungkin seremonial, monggo sinten yang mau dikasihkan dulu, yang mewakili. Ada yang besar, ada yang kecil. Sebentar nggih. Ini ada yang besar, ada yang kecil seperti ini ternyata. Monggo Pak Tamir jenengan panggil sama mic sinten yang diperlukan dulu. Monggo siapa yang mewakili, yang menerima, yang sudah diundang, monggo. Nah ini dari masjid mana? Saya. Oke. Oh Mubarak. Berapa Al-Quran Ustaz? 50-50. Oh 50-50. Oh nggih pun. Jadi 50-50 ini seremonial aja kalau gitu nggih. Oh nggih. Nggih pun monggo diterima. Barakallah. Yang sedekah menyaksikan. Masya Allah. Barakallah. Terus lagi nggih berapa? 2 orang Pak. Monggo sinten ini yang menyerahkan, monggo seremonial mawon. Nah, seremonial nggih. Jenengan yang terima. Oh. Nggih yang menyerahkan jangan saya, sinten diulang. Atau saya panggil nggih, nggih. Monggo amit. Saya panggil aja nggih. Muhajirin nggih, Masjid Muhajirin, Ketua Takmir 2 orang, terus Masjid Al-Haq, musola apa masjid? Masjid Al-Haq, Masjid Ar-Rahman, Masjid Al-Anwar, terus Darussalam, Al-Fatah, Ar-Rahmat, Al-Muslimin, Al-Muhajirin, iki napa niki? Musola Hidayah. Al-Musola Hidayah, Al-Mujahidin, Sirajul Mutaqin, Al-Amin. Monggo yang dipanggil tadi monggo ke depan monggo. Pundi? Monggo. Alhamdulillah. Ustaz Ilyas jenengan pundhutaken Al-Qur'annya nggih. Lah niku. Barakallah. Monggo diterima. Nggih, ini hanya simbolis nggih, nanti sisanya itu masih banyak itu. Sisanya nanti di bagaimana teknisnya.
Nah, nanti nggih pun. Nah, monggo pinarak malih 1000 Al-Qur'an nggih. Barakallah. Nah, Bapak-bapak, Ibu-ibu, sebelum saya tutup, ini sekedar pengumuman juga. Kami punya program infak beras. Infak beras untuk 100 orang, masing-masing 3 kilo. 3 kilo atau 5 kilo, sekitar 100 orang. Itu tiap Jumat. Monggo didata, nanti lewat Pak Junet bisa, lewat Ustadz Ilyas bisa. Didata, nanti pokoknya tiap minggu itu ada dari kami infak beras. Bedah rumah juga monggo didata, barangkali yang betul-betul tidak layak, rumahnya nggak layak huni, betul-betul menderita, memprihatinkan. Kayak kemarin terakhir kita bedah rumah, orang tidur di kandangnya sapi, Pak. Ya Allah, kita bedah, alhamdulillah. Nanti jenengan saksikan di Gus Nur 13 official, ada di YouTube itu bedah rumah. Oh, seperti ini kriterianya, monggo nanti disampaikan insya Allah. Sekarang kita lagi bedah di Singosari, Pak, Desa Biru. Jadi ada hamba Allah rumahnya longsor ditelan bumi. Itu sekarang kita bedah, insya Allah dalam minggu-minggu ini sudah gunting pita, insya Allah. Mudah-mudahan info ini bermanfaat, insya Allah. Barakallah. Saya akhiri konsumsi nanti dibagi ya Mas Udin ya. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah wa ridwan linaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas konsumsi Mas bagi. Ini mau dimaam di sini apa di rumahnya? Di rumahnya. Ini ada terjemahannya, Pak. Cawe ya. Aroman wis, Pak. Aroman. Aroman wis Pak iki. Ini sawe lah, masih cilik siji. Ya. Aroman ya. Itu bencana ya. Oh, betul. Betul. Ya, betul. Pak. Atas sawe, Pak. Oh. Monggo. Anwar. Aduh. 02456. Anwar. Anwar. 10. Semua ngas. Al-Fatah kan perwakilan. Sudah, Mas. Jadi wis Mas. Ini sampai Lagi. Al-Fatah. Mulai.